Yang mengatakan luar biasa bukan beliau, tapi para sahabat beliau. Diakui oleh Rasulullah SAW juga. Pada suatu ketika, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu an dari Baihaqi dengan sanad yang sahih, kalaulah iman Abu Bakar itu ditimbang selain iman para nabi dan rasul, maka iman Abu Bakar itu jauh lebih berat dibandingkan iman seluruh manusia yang ada di bumi ini. Jadi iman Abu Bakar sendiri ditimbang, lalu ditimbang pula iman seluruh penduduk bumi, maka jauh lebih berat iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Allahu Akbar. Begitulah pengakuan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia. Memang para sahabat termasuklah Umar bin Khattab tak pernah bisa menyaingi iman Abu Bakar ini. Tak pernah bisa menyaingi amalan Abu Bakar, ibadah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jemaah, dalam hal mengucapkan salam saja tak bisa Umar mengejar Abu Bakar. Bagaimana kisahnya? Abu Bakar itu setiap bertemu dengan orang, dipastikan dia dulu mengucapkan salam. Bertemu dengan siapapun dipastikan Abu Bakar dulu mengucapkan salam. Itu pun Umar tak bisa melawan Abu Bakar. Asal bertemu Abu Bakar dengan Umar, Umar nak mengucapkan salam duluan tak bisa. Pasti kalah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi pada suatu ketika jemaah, Abu Bakar radhiyallahu an bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saat itu Abu Bakar diam. Karena Abu Bakar diam, maka Umar bisa mengucapkan salam duluan. Itu baru Umar bisa mengalahkan Abu Bakar. Karena Abu Bakar diam. Tapi Umar tak enak perasaannya. Biasanya Abu Bakar ini duluan mengucapkan salam. Sekarang kok diam saja. Tak enak pula perasaan Umar. Jadi terpikir-pikir oleh Umar, apalah salah saya. Biasanya Abu Bakar duluan mengucapkan salam. Tadi saya duluan. Tak pernah macam ini. Tak enak perasaan Umar. Mengadulah Umar kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya setiap kali bertemu dengan Abu Bakar, dipastikan Abu Bakar yang mengucapkan salam duluan. Tak bisa saya mendahuluinya. Tapi tadi Rasulullah begitu bertemu, Abu Bakar diam saja. Karena dia diam, saya yang mengucapkan salam duluan. Tapi tak enak perasaan saya Rasulullah. Apa agaknya salah saya? Supaya tak berlarut-larut, oleh Rasulullah SAW dipanggillah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dipertemukan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu apa tanya Rasulullah? Benar Abu Bakar. Tadi engkau bertemu dengan Umar, kau diam saja. Biasanya engkau dulu ucapkan salam. Kalau tadi karena engkau diam, Umar mengucapkan salam duluan. Ada apa? Dengarkan jawaban Abu Bakar. Ya Rasulullah, saya teringat kepada sabdamu. Siapa yang duluan mengucapkan salam kepada saudaranya, maka Allah bangun mahligai untuknya dalam surga. Aku sayang kepada Umar. Makanya aku diam supaya Umar mengucapkan salam duluan kepadaku.
Mendengar jawaban Abu Bakar tadi, maka Umar bin Khattab pun menangis. Satu-satunya lah Umar baru bisa mendahului Abu Bakar dalam mengucapkan salam. Kalau tidak, tak pernah. Begitulah amalan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia. Pada suatu ketika jemaah juga sudah tahu kisah ini. Umar berhasrat betul nak mengalahkan Abu Bakar. Karena pada suatu ketika Rasulullah menyuruh sahabat berimpak, bersedekah. Untuk apa impak sedekah itu? Untuk berjihad. Lalu apa kata Umar? Ini kesempatan aku nak mengalahkan Abu Bakar. Maka mengapa Umar? Dia bawa separuh hartanya lalu disumbangkanlah oleh Umar ke jalan Allah. Separuh jemaah. Separuh itu banyak jemaah. Kalau separuh 10.000 ya tak banyak, 5.000 ya. Tapi kalau separuh dari semiliar 500 juta. Awak kalau ada dalam dompet duit 10.000. Sedekah separuh. Berani kita. Karena separuh 10.000, 5.000. Tapi kalau dalam dompet jemaah ada 1 juta, berani tak menyedekahkan separuh? Belum tentu lagi. Karena separuh 1 juta itu 500.000. Umar dia impakkan separuh dari keseluruhan hartanya. Dan Umar itu kaya. Datanglah Abu Bakar mengantarkan impak sedekahnya. Lalu terletaklah impak sedekah Umar dan Abu Bakar di hadapan Rasulullah. Bertanya Rasulullah, Umar, kalau boleh tahu berapa impak kau ini? Kata Umar, separuh hartaku ya Rasulullah. Lalu bertanya pula Rasulullah kepada Abu Bakar, kau Abu Bakar, berapa impakmu untuk agama Allah ini? Jawaban Abu Bakar, seluruh hartaku ya Rasulullah. Semuanya ya Rasulullah. Tak ada yang tersisa di rumah lagi untuk anak dan istrimu. Ada 2. 1 Allah, 2 Rasulnya. Itulah yang tersisa. Mendengar itu lemah Umar jadinya. Nak ngalahkan Abu Bakar tetap tak bisa. Dia cuma kasih separuh, Umar kasih semua. Abu Bakar kasih semuanya. Sehingga apa kata Umar? Kalau ditimbang iman Abu Bakar, ditimbang pula iman seluruh penduduk bumi, lebih berat iman Abu Bakar seorang. Lebih berat iman Abu Bakar seorang. Begitu ibadah Abu Bakar. Jamaah, kita tambah sedikit lagi. Pada suatu ketika setelah salat subuh. Coba tengok jamaah, mati pula jam kita. Sekarang subuh masuk jam 4.45 kalau tak salah. 4.45 masuk subuh. Kalau setelah subuh itu kira-kira jam berapa? Jam 5.30 lah ya. Jam 5.30 lah setelah subuh. Udah terbit matahari itu belum itu? Belum lagi. Karena terbit matahari sekarang 6.35. Berarti 5.30 belum terbit matahari. 1 jam lagi matahari baru terbit. Jadi setelah sholat subuh jam 5.30 tadi, bertanyalah Rasulullah kepada para sahabat. Sahabat, siapa kalian yang sudah mengiringi jenazah pagi ini? Pagi masih. Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Masih subuh. Rasul tanya lagi, siapa yang sudah memberi makan orang miskin pagi ini? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Yang lain tak ada angkat tangannya. Rasul tanya lagi, siapa yang sudah nengok orang sakit pagi ini? Jam 5.30 subuh itu ditanya, kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Rasul tanya lagi, siapa yang puasa hari ini? Saya ya Rasulullah. Akhirnya apa kata Rasul? Taklah seseorang mengamalkan yang tadi kutanyakan kecuali
Dia boleh masuk surga manapun, lewat pintu manapun. Tapi apa poinnya? Poinnya adalah belum terbit matahari, Abu Bakar sudah melakukan banyak kebaikan. Awak termasuk saya sudah terbit matahari, belum juga lagi melakukan kebaikan. Nak terbenam matahari, kadang-kadang belum juga melakukan kebaikan. Anehnya sudah terbenam matahari itu, masih banyak juga kebaikan yang belum kita lakukan. Ada yang paling aneh, awak yang sudah terbenam, ditanam di dalam kuburan, masih juga banyak kebaikan yang belum kita lakukan. Itulah iman kita. Setipis kulit bawang. Iman Abu Bakar lebih berat daripada iman seluruh penduduk bumi. Jadi Abu Bakar itu jemaah adalah umat Muhammad nomor 1 terbaik. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia. Maka pantaslah ketika ada sahabat-sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga, siapa yang menempati peringkat nomor urut 1? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan hebatnya Abu Bakar itu tak pernah menyombongkan amalnya, tak pernah merasa ujub dengan amalnya. Berbeda dengan kita mungkin, kaum muslimin, kaum muslimat. Mohon maaf. Kadang-kadang terkesan kita ini kalau udah banyak beramal, ada ujubnya, ada sombongnya. Itulah rahasianya kenapa Allah tak beritahu kepada kita amal kita diterima atau ditolak. Karena kalau Allah kasih tahu amal kita diterima, dipastikan kita akan ujub. Dipastikan kita akan sombong. Sedang tak dikasih tahu saja ujub kita. Sedang tak dikasih tahu saja sombong kita. Apalagi dikasih tahu, tak tanggung-tanggunglah ujub kita dan tak terbendunglah sombong kita. Lalu kenapa Allah tak kasih tahu Pak Ustadz? Agar kita tak ujub, agar kita tak sombong, sehingga tangan ini terus terangkat, merengek-rengek, bermohon ke Allah supaya amal-amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia, itulah ibadah Abu Bakar, segelintir baru yang kita sampaikan dan masih banyak yang lain lagi. Semoga kisah tentang sahabat ini, terutama sahabat yang paling mulia ini, dapat menginspirasi. Seperti yang kita sampaikan di awal dulu, kisah ini semoga membuat kita dapat mengambil pelajaran. Mau berpikir untuk dijadikan kisah-kisah tersebut penyemangat kita untuk hidup saat ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia, semoga yang sedikit ini ada manfaat, terlebih-lebih hendaknya mendapat berkah serta ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.